Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya di pagi hari ini kita datang dengan penuh bersukacita, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelum itu saudara kita bangkit berdiri. Terima kasih Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Bapa, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami jauh lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kami ingin bersatu hati menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sembah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Sembah kami, menyembah kami, muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau terlebih besar. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi sembah, sembahlah yang besar. Engkau Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami agungkan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Bapa, kami sembah, terpujilah, kami yakin Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Terima kasih, Engkau Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah kami Tuhan. Mari sembahkan suara-Mu, agungkan namanya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk kembali duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib.
yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan Yesus. Yesus, yes, amin. Di dalamku selama. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Serukan Yesus terlebih besar, terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi serukan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Singer saja nyanyikan pujian ini. Jemaat menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Yesus terlebih besar. Angkat suaramu jemaat Tuhan. Angkat suaramu jemaat Tuhan. Sembah Tuhan yang besar. Di dalamku Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Sekarang jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini, katakan Yesus. Angkat suaramu lebih lagi. Yes Tuhan. Di dalam katakan di dalamku, di dalamku semuanya katakan lebih lagi. Di dalamku, di dalamku
tetap dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus lebih lagi katakan. Yesus amin. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yang terbesar di dalamku selamanya bersamaku. Yang terbesar di dalamku selamanya bersamaku. Yang terbesar di dalamku. Mari jemaat Tuhan lebih lagi serukan. Yang terbesar di dalamku selamanya bersamaku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Lebih lagi serukan. Yesus, mari boleh bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau Tuhan yang besar. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Di dalamku, di dalamku. Lebih lagi serukan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Jemaat Tuhan lebih lagi serukan. Di dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita, Allah yang besar. Sebab Tuhan Maha Besar yang hadir di tempat ini. Kita lebih lagi memuji Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Serukan Dia pencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Serukan lebih lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Semuanya nyatakan, Dia pencipta, yang membantu. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Serukan, Dia pencipta, Dia membantu. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan. Serukan. Amin. Sekali lagi katakan, Tuhan. Haleluya. Lebih lagi suaranya jemaat. Mari sama-sama katakan, Dia pencipta dunia ini,
jemaat Tuhan, katakan. Ceritakanlah kebesaran Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Dan perbuatannya. Haleluya. Di antara suku, serukan semuanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dalam lintasnya dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi jemaat Tuhan. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Lebih dahsyat dari Dari segala segala apapun juga. Sebab Tuhan Tuhan besar. dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dengan iman katakan. Kuasanya hancurkan musuh. Lebih lagi. Kuasanya menghancurkan musuh. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Masih mau memuji Tuhan, amin. Amin. Sebab saudara seiman, kalau berkumpul di dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama bersatu memuji Tuhan, amin. Ada Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Mari Bapak Ibu lebih lagi suaranya untuk Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Mari lebih lagi katakan. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi katakan. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Mari berikan sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan kita. Mari kita bergoyang untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari semua jempolnya. Jemaat Tuhan.
duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saya menyambut setiap jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya menyambut dengan kasih. Mari kita sama-sama lebih lagi untuk beribadah di tempat ini, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya, tiba saatnya kita siapkan tanah hati yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun. Mari jemaat Tuhan katakan amin. Hanya Engkau berarti bagi kami Tuhan. Lebih yes. Amin. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan lebih dari
Yesus tak ku temui, dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Aku harus Saudara jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Tetap hati kami Tuhan hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan sekali lagi katakan andaikan ku harus memilih, haleluya, tetap hatiku padamu, tak satu pun, haleluya, dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Mari setiap hati kita bersyukur pagi hari ini, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena itu yang membuat kami bersuka cita. Itu yang membuat kami Tuhan bergairah di tempat ini, karena Engkau hadir di tempat ini. Dengan hadirat-Mu yang begitu luar biasa di dalam tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Dan menyentuh setiap roh kami. Sehingga setiap roh kami yang hadir di tempat ini Tuhan boleh merespon kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan.
Roh Allah, hadirat-Mu ada di tempat ini dan kami percaya kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengaran, pikiran kami, hati kami, seluruh hidup kami diurapi pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami berfokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Coba berikan senyum dulu kiri kanan. Itu akan terlihat. Mana yang suami istri ini yang tadi pagi. Ya kan? Ya akan terlihat itu saudara. Kalau senyum nanti terpaksa. Ini saudara mungkin ada perang Irak ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi saya percaya saudara bersuka cita pagi ini, amin. Dalam menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu pula yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya, kerinduan Tuhan bahwa setiap anak-anaknya boleh meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan berbicara tentang kuasa salib atau kuasa pengorbanan Kristus. Ya, mari kita buka bersama-sama di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua ya. Kita bergantian membaca kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sama-sama ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Yang percaya sama-sama katakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, pengorbanan Kristus itu Bapak Ibu Saudara sangat-sangat penting untuk selalu kita dengarkan di dalam kehidupan kita. Ya, pengorbanan tentang Yesus Kristus Tuhan harus sering diperdengarkan di gereja-gereja, saudara. Supaya anak-anak Tuhan boleh kembali diingatkan. Ya, boleh kembali diingatkan tentang bagaimana pengorbanan, bagaimana kuasa pengorbanan itu begitu dahsyat, begitu luar biasanya berdampak di dalam kehidupan kita. Ya, bukan cuma kita lagi berbicara tentang akhir zaman, tetapi marilah
anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, biarlah lebih banyak lagi tentang pengorbanan ini. Dan saya percaya di akhir zaman ini bahwa hikmat, ya, pembukaan tentang pengorbanan Kristus itu lebih dibukakan lagi. Karena pengorbanan ini sangat-sangat penting, dan pengorbanan ini sudah banyak orang-orang yang mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka ketika mereka mendengarkan dan ketika mereka percaya dan meresponi tentang pengorbanan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, ya, satu berkat yang besar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa ketika mereka betul-betul percaya kepada pengorbanan itu, bahwa ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar di balik pengorbanan Tuhan itu. Dan dikatakan di ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ayat yang pertama tadi, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan saudaraku, yang pertama, kuasa di balik salib dan pengorbanan Kristus itu adalah ketika kita mempercayai itu di dalam kehidupan kita, maka pada saat itu anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang dibenarkan. Ya, menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi waktu kita ini percaya kepada pengorbanan itu, kita mengimani pengorbanan itu. Pada saat itu saudara, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi sesuai dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 21, di situ dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi keberdosaan kita itu digantikan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi di atas kayu salib itu terjadi pertukaran. Dia yang tidak mengenal dosa, dia sang kebenaran itu menggantikan kita yang berdosa ini. Sehingga kita yang berdosa ini menjadi orang pribadi yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi kita yang sebenarnya yang bersalah, sebenarnya ditetapkan untuk dihukum. Sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Karena saudara, kalau kita berbicara tentang, perhatikan, berbicara tentang kebenaran hidup, Alkitab sudah mencatat sangat jelas saudara, bahwa kesalehan manusia itu, mau bagaimanapun baiknya manusia itu, ya, mau bagaimanapun saudaraku perbuatan baiknya manusia itu, saudara, tidak akan bisa menjadikan mereka orang yang benar di hadapan Bapa. Mungkin di hadapan manusia, orang bilang, oh ini orang baik. Mungkin manusia berkata bahwa ini orang sangat baik. Mungkin orang melihat perbuatan-perbuatannya, wah sangat luar biasa. Tetapi bagaimana di hadapan Tuhan? Di hadapan Tuhan tidak ada satupun perbuatan-perbuatan kita, sekalipun itu baik, tidak bisa membuat kita di hadapan Tuhan menjadi orang yang benar. Makanya kitab Yesaya mengatakan ayat 6, pasal 6 ayat 4 dan 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kesalehan kami, sekalipun itu orang dibilang saleh, benar di mata manusia, tetapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara,
bahwa tidak akan pernah bisa dia dibenarkan di hadapan Bapa. Karena dosa itu tidak bisa diatasi dengan perbuatan. Banyak sekali doktrin, pemikiran-pemikiran orang-orang Kristen di luar sana. Yang penting saya berbuat baik. Apakah kita tidak boleh berbuat baik? Boleh. Tetapi itu bukan menjadi saudara ukuran kita. Itu bukan menjadi suatu kepastian bagi kita bahwa kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satu perbuatan manusia pun di dalam dunia ini yang bisa mengatasi yang namanya dosa. Begitu dahsyatnya pengorbanan Kristus ini. Sehingga saudara, kalau kita mau berbicara tentang dosa, kita mau berbicara tentang kesalahan, mungkin kita berkata begini, dunia ini tidak muat. Kalau ada satu buku catatan yang mungkin mencatat setiap dosa-dosa kita, tidak ada satupun buku yang bisa memuat itu, saudara. Tidak ada yang bisa memuat dosa-dosa kita. Saking terlalu banyaknya dosa-dosa kita. Tetapi pada saat kita meresponi pengorbanan Tuhan, kita mengimani, kita percaya pada saat itu juga dosa yang begitu banyak, dosa yang begitu menjijikan dihapuskan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga kita menjadi orang yang bukan karena perbuatan kita benar, tetapi kita dibenarkan. Kebenaran Kristus itu ditaruh dalam kehidupan kita. Sehingga Bapa tidak melihat lagi dosa di dalam hidup kita. Sudah tidak ada. Bapa cuma melihat kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Makanya saya setuju bahwa salah satu orang yang menyalibkan Yesus di atas kayu salib bukan cuma orang-orang Yahudi, tetapi saya dan saudara. Karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, saya kira sangat perlu untuk memperdengarkan hari-hari ini. Bagaimana kita dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa memperoleh semua apa yang Bapa sediakan hari-hari ini. Berkat-berkat kita perlu diperdengarkan hari-hari ini. Kenapa saya bisa memperoleh itu? Supaya kita sadar dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya tidak akan lama saudara ya. Dan dikatakan ayat yang kedua dikatakan begini. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Saudara perhatikan, saudara, kalau terjemahan sehari-harinya saudaraku ya, oke. Tadi dikatakan saudara bahwa kita dibenarkan, bukan cuma dibenarkan, tetapi melalui pengorbanan itu juga kita menemukan jalan menuju yang namanya kasih karunia. Sekali lagi, bahwa ketika kita sudah dibenarkan, ada yang namanya saudaraku kasih karunia. Nah, kasih karunia ini saudaraku yang saya mau artikan ya, banyak orang mengartikan hal-hal yang lain, tapi saya mengartikan kasih karunia ini berbicara tentang kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Waktu kita dibenarkan oleh Tuhan, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, maka pada saat itu kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kita. Ada kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga tadi Alkitab berkata, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan begini, ya. Ayat yang kedua dikatakan bahwa oleh dia di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia itu kita tetap berdiri, artinya kita tetap kuat. Kenapa kita tetap kuat? Karena ada kekuatan,
Allah di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita dibenarkan, kasih karunia itu diberikan bukan karena sekali lagi perbuatan kita, tetapi karena Kristus sudah mati bagi kita, membersihkan dosa kita sehingga kita dilayakkan untuk menerima kasih karunia itu. Kasih karunia itu adalah kekuatan Allah dan kita perlu kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Karena saya percaya hari-hari ini ada banyak orang-orang Kristen berkata, aku tidak mampu lagi untuk hadapi persoalan ini. Saya tidak mampu lagi. Justru disitulah kasih karunia berfungsi dalam kehidupan kita. Makanya ketika Paulus datang kepada Tuhan dan berkata, sudah beberapa kali aku berkata kepada Bapa, angkat ini. Satu duri dalam dagingku. Sangat mengganggu bagi Paulus. Tetapi Bapa bilang apa? Cukup kasih karuniaku. Artinya saudara, ada suatu kekuatan yang besar, yang tidak terbatas di dalam kasih karunia itu. Makanya kalau kita baca tentang kehidupan daripada Nuh, ya, kita akan melihat saudaraku, coba kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, saya akan baca dalam terjemahan sehari-hari, dikatakan inilah riwayatmu pada masa itu di atas bumi ini, hanya dialah orang yang benar dan tidak bercela, yang hidup dekat dengan Allah dan berbuat sesuai dengan kehendaknya, yang mempunyai 3 orang putra, Sem, Ham, dan Yafet. Pada masa itu, masa di mana semua orang berbuat dosa. Ya, pada masa zaman Nuh itu masa yang keadaannya sangat-sangat jahat. Tetapi Nuh ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Dikatakan Nuh ini bisa hidup benar, tidak bercela. Dia bisa hidup berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Dan dikatakan tadi cuma Nuh pada masanya itu dia yang hidup benar. Bagaimana bisa Nuh di tengah hidup dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang suka melakukan dosa, tetapi dia tetap hidup benar. Bahkan Alkitab katakan dia hidup menuruti kehendak daripada Tuhan. Mungkin kalau kebanyakan orang ada di posisi Nuh, ya keadaannya sudah begini, ya mau apa lagi. Ikut jalurnya aja, ikut arusnya saja. Tetapi pada saat itu Nuh tidak seperti itu. Nuh bersama-sama dengan keluarganya hidup benar, hidup sungguh-sungguh, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Apa kuncinya saudara yang dikasih Tuhan? Bahwa Kejadian 6 ayat 8 dikatakan begini, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Oh, ternyata ini kuncinya Nuh. Dia bisa hidup benar. Dia bisa hidup sungguh-sungguh. Dia hidup tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Contohnya apa? Dia bangun bahtera itu sesuai ukurannya dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin pada saat itu tetangga-tetangga Nuh, kurang waras ini Nuh. Saya bikin bahtera. Mau bikin apa kamu Nuh? Banyak olaukan, banyak ejekan. Bahkan mungkin iblis juga ganggu dia. Nah, kita orang-orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia yang Alkitab katakan ini gelap. Penuh dengan kejahatan, penuh penderitaan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan keputusasaan. Makanya sang firman itu datang, yaitu terang, itu datang untuk menerangi dunia ini, menerangi hati mereka, menerangi jiwa mereka yang gelap, yang dibutakan oleh dunia ini, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin
Iblis berbisik di dalam hati pikiran kita. Wah, kamu ini terlalu banyak haleluyamu. Banyak puji Tuhanmu, makanya banyak sekali tantanganmu. Tidak usahlah terlalu sungguh-sungguh. Sudah di halamannya saja. Nanti Tuhan ampuni dan sebagainya. Perhatikan bahwa Nuh tidak seperti itu. Nuh mendapat kasih karunia. Dan saudara tahu, Alkitab mencatat dalam Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi perhatikan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia itu datang tidak ada dari tempat lain. Tidak ada jalan lain. Kalau hari ini kita mau mendapatkan kekuatan yang luar biasa, tidak ada dari tempat lain. Tidak ada dari dukun-dukun. Tidak dari kita punya nenek-nenek dulu. Kepercayaan-kepercayaan yang dulu. Tidak ada kekuatan yang lain. Kita perlu kekuatan Allah. Kita perlu kasih karunia itu. Kalau hari ini kita menghadapi badai dalam rumah tangga, usaha kita. Engkau perlu pakai kasih karunia itu. Engkau harus percaya. Engkau harus memperkatakan bahwa oleh kasih karunia Tuhan. Aku percaya aku bisa melewati lembah kekelaman ini. Amin. Kau harus sadar ini, saudara. Oh, seringkali kita tidak sadar bahwa kasih karunia ini begitu dahsyat, begitu luar biasa menyertai orang-orang percaya. Cuma terkadang orang-orang percaya terfokus kepada persoalan mereka, terfokus dengan keadaan mereka, sehingga mereka lupa. Makanya perlu diperdengarkan hari-hari ini. Iblis menutupi ini supaya kita tidak percaya. Supaya kita tidak mengerti bahwa ada kasih karunia yang begitu luar biasa. Seperti kasih karunia yang diberikan Nuh. Dia bisa hidup benar, dia bisa hidup sungguh-sungguh. Dia bisa hidup menerobos keadaan-keadaan zaman yang begitu rusak. Karena hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan berkata, tidak mungkin kita bisa melakukan firman ini. Tidak mungkin kita bisa melakukan A, B, C, D, D. Itu tidak mungkin. Pada saat engkau tidak percaya, pada saat itu engkau kalah di hadapan iblis. Tetapi ketika engkau percaya, aku percaya ada kasih karunia di dalam hidupku. Melalui pengorbanan Kristus, makanya pengorbanan itu luar biasa. Kita dicurahkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Kasih karunia itu kekuatan yang luar biasa. Siapa yang mau lawan kekuatannya Tuhan? Iblis bukan tandingan, iblis tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu selalu sadar ini dalam hidup kita. Bahwa aku hidup hari ini karena kasih karunia Tuhan. Begitu dahsyatnya orang percaya itu. Diberikan satu saudaraku berkat rohani yang begitu luar biasa. Di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, melalui pengorbanan Kristus. Melalui salib Kristus. Kita mengalami yang namanya saudaraku kasih daripada Allah. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, karena waktu kita masih lemah, ya. Ayat yang ke-6 dikatakan waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik. Ada orang yang berani mati, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba saudara renungkan ayat ini. Pada waktu kita berdosa, pada waktu semua manusia berdosa. Tidak ada satupun yang seperti tadi dikatakan ayat. Kesalahan mereka seperti kain kotor. Jadi manusia itu tidak ada harapan lagi untuk dekat Tuhan. Tidak ada harapan lagi untuk punya hubungan yang benar dengan Bapa. Sudah kehilangan hubungan itu. Sehingga manusia cuma bisa dilingkupi ketakutan, kekhawatiran. Bahkan banyak manusia yang
tidak mau hidup lagi. Karena kenapa? Melihat keadaannya tidak ada yang bisa menerima dia. Apalagi kalau orang itu sudah terkenal dengan dosanya yang begitu besar. Keluarga sudah berantakan. Sehingga dia berkata, ngapain kita hidup lagi kalau seperti ini? Tidak ada yang peduli. Tetapi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di situ kita bisa melihat akan kasih Tuhan yang begitu besar. Cinta Tuhan, dia bukan cuma Tuhan yang berani bicara tentang kasih, tetapi dia bertindak. Dia menebus bukan cuma satu dosa manusia, semua dosa manusia, semua manusia dia tebus. Semua manusia dia terima. Melalui Kristus itu banyak orang menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita memuliakan menerima kita apa adanya. Makanya pada zaman itu Yesus banyak orang yang kunjungi dia. Karena Yesus itu menerima orang apa adanya. Yesus itu tidak seperti ini, orang berdosa datang misalnya orang berdosa. Datang misalnya pengacau. Saya kesundan di rumahnya, aja, enggak mau saya tidak di rumahmu. Kamu orang berdosa ini. Kalau orang-orang Farisi, enggak. Yesus bergaul dengan mereka. Orang begitu senang. Begitu sukacita. Kenapa? Karena ada penerimaan. Mereka boleh mengalami yang namanya kasih itu. Mereka boleh mengalami, ternyata saudara bangsa Israel ini, saya percaya dari generasi ke generasi mereka sudah mendengar tentang bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan memancarkan kilatnya yang begitu luar biasa di atas gunung. Ya, ini cerita waktu mungkin ada opa-opa cerita dulu kita itu waktu mau lihat Tuhan di atas gunung Sinai. Ketakutan kita. Jadi image-nya, Tuhan ini, gak bisa didekati Tuhan ini. Tetapi melalui Yesus, dia menunjukkan kasihnya, dia menunjukkan cintanya, dia menerima orang berdosa. Dia menerima, saudaraku, orang-orang yang pada zaman itu dianggap sudah tidak pantas, tidak layak dikatakan manusia. Tapi Yesus menerima pada saat itu. Karena saya percaya kebutuhan manusia itu, mereka mau dikasih dan mau diterima apa adanya. Amin. Terutama ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Tidak ada mau dikasih suaminya? Tidak ada yang mau dicintai suaminya? Makanya cocok lagunya Nia Daniati itu. Ada kan lagunya itu kan? Aku dilamar dengan emas, perak dan sebagainya. Tapi bukan itu. Aku mau disayang. Aku mau dicintai. Amin, ibu-ibu? Terima kasih ibu-ibu. Cuma bapak-bapak yang bilang amin. Mungkin ibu-ibu ini tidak berani, suaminya yang sudah injak kakinya. Jangan bilang, jangan. Waktu Yesus hadir, makanya waktu Yesus ngajar dalam bait Allah, orang kagum. Belum pernah. Kalau ahli Taurat saya bisa bayangkan saudara, kalau dia khotbah di atas mimbar, itu sana berdosa, itu berdosa, apalagi yang paling belakang. Itu ahli Taurat. Sehingga orang datang gereja itu, siapa yang khotbah? Sembunyi memang. Jangan sampai nanti dilihat. Karena mereka orang-orang Farisi itu, artinya mereka mengkhususkan diri, menguduskan diri, tidak boleh campur-campur. Tetapi ketika Yesus hadir ada sesuatu yang berbeda. Justru yang hancur dia terima dan dia perbaiki. Amin. Justru yang dibuang, dia rangkul, dia perbaiki. Justru yang tidak pantas untuk dihargai, dihormati, dia rangkul saudara. Dia terima. Makanya pada hari itu, seorang perempuan yang terkenal berdosa di kota itu, yaitu Maria, tidak segan-segan untuk datang kepada Yesus. Sekalipun hari itu dia harus bayar harga mahal yang besar. Mungkin hari itu Simon yang punya rumah bilang, ya memang kau masuk rumahku.
Tidak boleh masuk. Kamu sudah terkenal gini. Dia sudah pikirkan itu, saudara. Dia sudah tahu bahwa orang sudah tahu dia. Orang sudah kenal dia. Tetapi tidak, dia harus ketemu dengan pribadi ini. Bahkan dia mengambil satu minyak yang luar biasa mahalnya. Dan dia mengurapi, saudara. Kenapa Yesus begitu mereka berjuang untuk ketemu dengan pribadi ini? Karena dia sadar pribadi ini yang bisa menerima dia. Kalau hari ini orang-orang mungkin tidak bisa menerima kita. Apalagi mungkin sudah banyak kita mendengar tentang cerita keluarga-keluarga kita. Saya percaya masih ada harapan di dalam keluargamu. Masih ada harapan dalam rumah tanggamu. Karena dia tetap sama hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Yesus menunjukkan inilah kasih Bapa. Kasih Bapa yang menerima. Saudara, coba bayangkan. Kalau Yesus tidak menunjukkan kasih Bapa. Yesus tidak datang. Berapa banyak anak-anak muda. Berapa banyak anak-anak muda. Karena kebanyakan anak-anak muda rusak di luar sana. Mereka narkoba. Mereka, saudaraku, menjual dirinya. Kenapa? Karena mereka tertolak dari orang tua mereka. Mereka tertolak dari komunitas mereka. Mereka tidak ada yang terima. Ya kalau tidak ada yang terima ya sudah. Habis-habisan aja. Tetapi ketika kasih Bapa itu ada. Saya masih ingat satu kesaksian daripada Pak Pastor Daniel Panji. Ketika dia melayani di satu komunitas khusus pegawai-pegawai bar malam. Wah, begitu mereka ibadah, hadirat Tuhan begitu kuat. Luar biasa hadirat Tuhan. Sehingga semua yang hadir itu, saudara, dilawat Tuhan luar biasa. Mereka merasakan bagaimana Tuhan itu menerima mereka. Memulihkan mereka. Begitu luar biasa. Dan saya percaya bahwa banyak orang dipulihkan, banyak orang dimenangkan. Karena mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka tahu, mereka sadar bahwa ada pribadi yang menerima dia. Apa adanya. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita percaya kepada Yesus. Pada saat itu, sejauh timur dari barat dia lempar dosa kita. Dia lempar jauh ke tebing laut. Sehingga pada saat itu kita berdiri di hadapan Bapa bukan kebenaran kita. Tapi saya mau gambarkan begini. Kita dipakaikan baju kebenaran oleh Yesus. Baju yang sudah dibasuh dengan darahnya. Sehingga kita layak berdiri di hadapan Sang Maha Kudus. Saudara tahu, waktu bangsa Israel mau ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Ini luar biasa, saudara. Saya bisa bayangkan mereka mau ketemu Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Cuma satu orang yang dekat Tuhan, siapa itu? Musa. Waktu Tuhan memancarkan, Tuhan udah kasih tahu Musa gini, Musa, tolong yang dibawa jangan berani sentuh gunungnya ini. Gunung Tuhan ini, hewan-hewan jangan Musa. Pada saat Tuhan turun, tidak ada yang berani dekat dengan Bapa Tuhan. Mereka menjauh, saudara. Cuma Musa yang berani mendekat. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Tirai bait suci terbelah dua. Artinya apa? Kalau dulu bangsa Israel tidak bisa mendekat kepada Bapa, tidak bisa dekat kepada Bapa. Tapi begitu Yesus mati di atas kayu salib, tirai itu menggambarkan, saudaraku, tidak ada lagi batasan antara manusia dengan Bapa. Saudara bisa masuk ke dalam hadiratnya. Saudara bisa mengalami hadiratnya. Bukan cuma para imam yang membawa persembahan masuk ke situ. Inilah satu berkat yang besar di balik pengorbanan Kristus itu adalah bahwa kita bisa boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita masuk ke situ, sang pemazmur bilang begini kepada Tuhan, lebih baik aku tinggal di sini Tuhan, daripada aku 1000 tahun di tempat lain. Artinya apa? Bahwa sang pemazmur menemukan, saudaraku, bahwa ada keindahan yang tidak bisa diperkatakan, dikatakan, diungkapkan dengan kata-kata.
ketika dia berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan ini yang kita butuhkan dalam hidup kita, menyertai dalam kehidupan kita. Makanya kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, saudaraku, ya, ayat yang ketiga coba kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, bersukacita, bergembira juga dalam kesengsaraan kita. Aduh, kok dalam kesengsaraan kita bisa bermegah. Dalam pergumulan kita bisa bersukacita. Petrus mengatakan begini, bersukacitalah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, pikiran kita justru ketika saya ada dalam duka cita, ketika saya ada dalam pergumulan, justru di situ saya tidak bisa bersukacita. Tapi apa yang membuat kita bersukacita? Karena ada hadiratnya menyertai engkau. Ada hadiratnya menyertai engkau. Daud mengalami ini. Makanya dia katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Daud tidak takut lembah kekelaman. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan yang menyertai. Hadirat Tuhan itu menyertai kita. Wah, saudara, itu adalah berkat yang paling besar dalam hidup kita. Saudara tahu sendiri kesaksian-kesaksian artis-artis di televisi. Sekalipun ini ada, ini itu ada. Tapi ternyata mereka juga mengalami kekosongan. Mereka juga stres. Mereka juga pengen mati. Kenapa? Karena mereka tidak ada hadirat Tuhan. Apakah engkau haus hari ini akan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu adalah bonus yang Bapa berikan ketika kita percaya kepada pengorbanan Yesus. Itu kita dikasih bonus oleh hadirat Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, saudara, Alkitab berkata, coba kita baca ya. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Karena waktu masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang, ayat 9 dan 11. Semua ini dilakukannya untuk kita. Saya baca terjemahan sehari-hari. Dengan darahnya ketika kita masih dalam dosa. Karena itu betapa banyaknya lagi yang dilakukannya untuk kita. Sesudah kita dinyatakan tidak bersalah. Sekarang ia akan menyelamatkan kita dari segala murka Allah yang akan datang. Selagi kita masih menjadi musuh-musuhnya, kita dikembalikan kepada Allah oleh kematian anaknya. Betapa besar berkat-berkat yang disediakannya bagi kita sekarang. Sesudah kita menjadi sahabatnya dan ia hidup di dalam kita. Ayat 11. Sekarang kita bersukacita dalam hubungan kita yang baru dengan Allah. Semata-mata karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi dosa kita. Dan dengan demikian menjadikan kita sahabat Allah. Manusia berdosa. Yang tidak bisa dekat dengan Bapa. Begitu ada darah Yesus. Kita bukan cuma dibawa mendekat. Tapi kita dijadikan sahabatnya Tuhan. Wah, saudara. Manusia saya kadang-kadang jadi sahabatnya kepala desa saja bangga. Ya kan? Oh, saya sahabatnya kepala desa ini. Tenang saja. Oh, saya jadi, apalagi kalau yang bintang 2. Aduh. Kita bangga. Asal jangan saudara, saya kemana-mana enggak pakai helm, Pak. Kenapa? Ada bintang 2 di belakang saya. Tapi saya bangga dengan anak-anak Tuhan. Ada satu anak Tuhan yang pangkatnya lumayan tinggi. Ketika ditelepon dengan anak Tuhan yang lain, dia selidiki dulu kasusnya. Kalau memang anak Tuhan ini yang salah ya, jalur hukum, Pak. Tapi ini Alkitab bilang, saudara jadi sahabatnya Tuhan. Saudara bisa ajak ngobrol, curhat. Kalau ibu-ibu jangan curhat di Facebook, Bu, enggak dijawab. Bikin susah kita yang baca.
Mau dijawab salah, tidak dijawab lebih salah lagi. Mari curhat, makanya Daud bilang, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Engkau butuh hadirat Tuhan hari ini. Engkau ketika mendengar ada kasih karunia, aku sudah dibenarkan. Saudara, kalau ini kita hidupi, kita yakini, iblis tidak berani macam-macam. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Kenapa? Ada tuduhan banyak. Begitu dia masuk, kau ingat kau punya dosa. Tidak jadi lagi kita. Begitu kita mau amin, keluargaku pasti dipulihkan. Ingat keluargamu berdosa. Nah kalau hari ini saya mau bilang kepada saudara, wah ini perlu kita ingat, kita imani, kita yakini. Karena tuduhan iblis itu berbahaya dalam hidup kita. Itu yang menghambat kita, saudara. Menghambat, sangat menghambat. Begitu kita tahu kebenaran. Makanya waktu Adam itu, Hawa jatuh, Tuhan tanya kan, siapa yang bilang sama kamu? Tuhan, aku jatuh ini. Tuhan tanya, siapa yang bilang? Siapa yang memperkatakan kepada kamu? Terlalu banyak kita dengar suara iblis hari-hari ini. Dan kita setuju dengan itu. Tidak ada yang bisa membatalkan pengorbanan Tuhan. Suara iblis itu cuma tipuan buat engkau. Untuk menghakimi engkau. Untuk menuduh engkau. Darah itu sangat berharga, saudara. Ketika engkau datang kepada Tuhan. Dan engkau meminta ampun dengan pada saat itu juga. Seketika itu juga dosamu diampuni Tuhan karena darah itu. Karena ini bukan darah yang sembarangan. Sedangkan darah binatang aja pada saat itu. Saudara bacakan waktu Nuh mempersembahkan. Dicium, harumnya luar biasa. Tuhan bilang, mulai hari ini aku tidak akan menghukum. Waktu Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Itu keharuman pengorbanan Yesus itu lebih harum. Tidak ada tandingannya. Wah dia cium. Wah harum. Karena kehidupan Yesus memang kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah waktu kita datang dengan dalam nama Yesus, kita minta ampun. Hari itu Bapa mengampuni kita. Kenapa? Karena ada darah itu. Makanya dengarkan, jangan suara setan. Suara Tuhan dengar. Oke mungkin hari ini kemarin engkau jatuh. Engkau mungkin berdosa kemarin. Bukan berarti bahwa saya saudara, sudah berbuat dosa. Tidak seperti itu. Tetapi seringkali ada banyak tuduhan-tuduhan iblis. Sehingga ada banyak anak-anak Tuhan tidak maksimal di dalam hidupnya. Dia terhilang. Karena mereka tidak pahami. Korban Kristus itu sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Ini darah yang mahal. Darah yang mengalahkan tuduhan iblis. Kalau hari ini engkau mendengar ini tentang ini. Bahwa aku orang dibenarkan bukan karena aku. Tapi karena Kristus. Wah aku mendapat kasih karunia. Ada kasih Allah. Ada hadirat Allah menyertai hidupku. Saya percaya seperti kata Alkitab saudara. Dikatakan coba kita baca ya Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dalam kitab Roma tadi. Ya dikatakan di tengah-tengah Roma 5 ayat 3. Kalau terjemahan saya dikatakan gini. Demikian juga kita dapat bersuka cita. Pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Sebab kita tahu hal itu baik bagi kita. Karena menolong kita belajar bersabar. Ketika kita pahami ini. Kita selalu berkata ada harapan. Selalu ada harapan. Ya, selalu ada jalan. Selalu yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Luar biasa Engkau Tuhan, luar biasa.
Terima kasih, kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Dia di dalam hidup kita. Dia yang tidak pernah menyerah menyertai kita. Dia tidak pernah berhenti mengingatkan kita. Bapa, dengarkan hatiku pagi ini. Aku bersyukur, bersuka cita. Aku bangga memiliki Engkau. Terima kasih apa yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib. Sehingga kami yang tidak layak menerima apapun yang daripada Bapa boleh menerima. Dan saya mau bilang kepada kita semua yang hadir, engkau anak Bapa. Engkau anak Bapa. Bapa mengasihi engkau. Bapa mencintai engkau dengan segenap hatinya. Kasihnya sempurna, kasihnya besar, kasihnya tidak berkesudahan. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kasih itu. Oleh sebab itu Bapa mau engkau mendengarkan suaranya melalui kebenaran. Kebenaran itu yang membangkitkan imanmu kembali. Kebenaran itu mengingatkan posisimu di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan berkata kembali, nak, pegang kembali firman itu. Tuhan bilang pegang kembali firman itu. Kembali Tuhan ingatkan engkau hari ini. Bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mau bilang jangan sia-siakan hidupmu. Tuhan menunggu engkau seperti anak yang terhilang. Dia menunggu dengan sukacita. Dia bukan menunggu dengan kemarahan, tetapi dia menunggu dengan sukacita. Engkau berharga. Sekalipun dunia mengatakan engkau tidak berharga. Tapi yang penting Tuhan mengatakan engkau berharga. Amin. Biarkan Roh Kudus menjamah engkau hari ini. Biarkan hadiratnya menjamah engkau saat ini. Sehingga engkau yang lemah ketika engkau dipeluk dengan hadirat Tuhan, engkau menjadi kuat kembali. Kau kembali bersuka cita. Engkau anak. Karena kita berkata mintalah. Minta hari ini. Minta engkau anak. Karena darah itu yang menjadikan engkau anak. Ya Allah bayasya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Haleluya. Dan berharga. Mari katakan pujian ini sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar. Amin Tuhan, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi, sekali lagi, sungguh besar. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya undang dengan hormat para pelayan perwira suci tampil ke depan. Haleluya. Oh, rasikkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami percaya janji-Mu hidup kekal menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami mau sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara percaya roti di tangan Anda ini adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. tinggikan dia. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami percaya ya Tuhanku, ya Allahku, bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus. Terlebih tubuh dan darah-Mu yang masuk dalam hidup kami. Kami percaya janji firman-Mu, kami akan hidup bersama Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari kepergaulan yang bebas. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Engkau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Tempatkan umat-Mu Tuhan di tanah Goshen. Engkau pelihara, kutuk, murka, apapun juga tidak bisa menjamah umat-Mu juga Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi sidang jemaat kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.